Senang sekali. Sekarang adalah pertemuan ke-9. Sebelumnya kita membahas tentang adjective clause ya. Dan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana nanti saat kita melihat di dalam paragraf itu atau di dalam kalimat itu kita akan melihat nanti ada adverbial clause. Oke. Tentu kalian sudah tahu apa itu adverb ya. Jadi kelas kata adjective, noun, lalu ada verb dan juga adverb, bahwa fungsi adverb itu sendiri adalah untuk modifying verb seperti itu. Dan ada beberapa jenisnya. Kita akan lihat contohnya seperti ini. She works slowly, maka akan memperjelas kata kerja work. She worked like an old lady. She worked as if she were heading to the gallows. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada perbedaan. Di sini kita lihat. Jadi kata-kata ini garis miring ya, dari contoh tersebut itu mencoba untuk describe kata kerja work. Oke. Sebelumnya itu ada kata kerja work dan work. In the first sentence, there is only one adverb. Itu hanya ada satu adverb, yaitu slowly. But in the other two sentences, a group of words work together to act as an adverb. Nah, ini yang sedikit banyaknya ada kekeliruan saat ingin kita menerjemahkan. Kita beranggapan bahwa adverb itu adalah yang berakhiran lily itu, gitu. Padahal dari jenisnya ada banyak, maka tidak harus seperti itu. Dan berikutnya adalah dari 3 contoh ini. Contoh pertama, she walks slowly, adverbnya jelas sekali, hanya ada satu, slowly. Sedangkan contoh kedua, she walks like an old lady. Nah, itu juga bentuk adverb. Ya. Dan juga ada she walked as if she were heading to the gallows. Nah, itu juga bentuk adverb. Jadi, itu harus diterjemahkan juga. Dan cara menerjemahkannya harus dipertimbangkan. So, jadi kita akan lihat beberapa contoh nanti saat muncul tipe-tipe adverb seperti itu di dalam kalimat. Nah, sebelum kita masuk ke adverbial clause, kita akan sedikit mereview ya, melihat ya, mengingat kembali apa itu clause. Nah, kalian itu sudah memahaminya dengan baik. Misal ada contoh kalimat ya kita lihat contoh 2 ini. Ya, di sini she worked like an old lady. She worked as if she were heading to the gallows. Nah, di contoh ini like an old lady itu doesn't contain subject and a verb, okay? And it's therefore an adverb phrase, yeah. However, as if she were heading to the gallows doesn't contain subject, yeah. And an adverb were heading, making it an adverb clause. Jadi itu juga merupakan bentuk dari adverb clause. Ya. Nah, kalau kita bicara clause, tentu dibedakan secara mendasarnya menjadi 2 bagian. Jadi ada independent clause dan ada dependent clause. Ada induk kalimat dan ada kalimat. Kita lihat contohnya seperti ini. Ya, kita bedakan dulu clause-nya, sorry. Ya. Di sini contohnya, because he has a college degree, he got a great job. Nah, ini mudah sekali untuk mengidentifikasinya mana induk kalimat dan anak kalimat. Pastikan jika saat kalian baca lalu kalian mendapati ada makna yang sudah utuh, jelas, bisa menjawab pertanyaan mana subjeknya, mana aktivitasnya dan komplemennya, itu maka induk kalimat. Oke, induk kalimat dari kalimat ini adalah because he has a college degree, he got a great job. Nah, induk kalimatnya adalah because he got a great job. Sorry. He got a great job. Itu induk kalimatnya. Karena memenuhi unsur sebagai induk kalimat. Dia memiliki subjek. Oke. Dia juga memiliki Dia juga memiliki ini ya, kata kerjanya dan maknanya jelas. He got a great job. Siapa yang dapat kerjaan yang bagus? Si dia. Si dia kenapa dapat kerjaan bagus? Nah, itu induk kalimat. Tapi kalau kita baca hanya sampai sini saja, because he has a college degree, what's next? Ya, jadi tidak jelas. Ya, maka ini adalah anak kalimat karena ditempeli oleh because he has a college degree. Oke, ini sedikit review ya tentang clause, independent and dependent clause. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang adverbial clause. Jadi, sederhana saja, kita akan lihat bentuk adverbial ini merupakan sebetulnya adalah a group of words. Jadi, it's kind of group of words functioning as an adverb in a sentence. Jelas, jadi sekelompok kata ya, yang berfungsi nanti sebagai adverb dalam satu kalimat. Dan kenapa sih ini menjadi penting? Kenapa dalam terjemahan juga ini harus kita pertimbangkan sekali saat menerjemahkan bentuk adverbial clause? Karena boleh jadi dia berfungsi untuk explanatory detail. Nah, itu yang menjadikan alasan kenapa kita harus mempertimbangkan adverbial clause ini. Jadi biasanya untuk mengetahuinya juga apakah itu adverbial clause atau bukan, kita harus bisa memastikan dan memahami what an adverb does as well as how a clause is formed. Jadi harus tahu tadi ya, bagaimana
adverb itu di kalimat, ya, terbentuk, dan juga bagaimana klausanya tersusun atau bentuk. Nah, adverb clause itu sendiri is dependent clause functioning as an adverb. Kalian bisa lihat ada banyak sekali seperti when, after, ya, how. Ya, ini maksudnya untuk menjawab pertanyaan when. Biasanya di kalimat jika dia menjawab pertanyaan when itu biasanya ciri-ciri dari adverbial clause-nya adalah after, when, until, soon, before, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan how, if, whether, not, provided, in case, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan why, misal because, as, since, for, in order that, dan sebagainya. Oke? Kita lihat contohnya yang sekarang. Whether you like it or not, you have to go. Whether you like it or not, you have to go. Oke, kita tahu ini induk kalimatnya, ini anak kalimatnya. Ini adverbial clause. Whether you like it or not. The boy, although he is very bright, felt mad. However, when the adverb clause is at the end of the sentence, no comma is needed. Ya, jadi kalau kalian perhatikan nanti saat adverbial clause-nya itu dimunculkan di akhir kalimat, biasanya tidak diperlukan lagi koma. Contoh, contohnya ini. She enjoyed the party more than he did. More than he did. Ya udah, dia tidak ada koma lagi. Ya. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh untuk adverb clause ini, ya. Ada adverb clause place, ya, clause of time, clause of clause, ya, clause of purpose, adverb clause of condition, concession. Nah, sekarang kita lihat saat adverb clause itu menambah detail-detail penting atau detail-detail yang rinci, ya, di sini. Ya, banyak sekali. Kita akan lihat seperti ini. So when we begin to add subordinating conjunction and dependent clause to our writing, to our translation, so we need to add interest by varying the rhythm of your sentences. Nah, ini jadi menjadi rasionalitas, ya, pada mata kuliah translation ini. Kenapa kita perlu juga mempertimbangkan saat di paragraf itu atau di kalimat itu muncul adverbial clause, kita harus mempertimbangkan apa sih ritme atau nuansa atau ritme dari sentence itu, karena tidak bisa terjemahkan persis per kata, ya. Karena ini rasionalitasnya, terkadang di kalimat itu saat ada tambahan adverbial clause dia akan merubah ritme atau nuansa dari kalimat itu, dan juga akan menciptakan complete picture for the reader. Jadi itu tugas penerjemah, apakah harus menerjemahkannya atau melewatkannya atau memodifikasinya dan sebagainya. Ya, kita akan lihat contohnya. Oke, ini ada contoh untuk adverbial phrase, ya, untuk adverb of time. Nah, menggunakan translation procedure, ya, dengan teknik modulation. Kita lihat contohnya. Olivia had tears in her eyes when she spoke. Kalau kita terjemahkan persis word for word translation, kurang lebih terjemahannya akan seperti ini. Olivia, ya, memiliki air mata atau tangisan, ya, di matanya ketika dia berbicara. Tentu tidak asik, tidak seru, dan kurang sampai, ya, level equivalency dari terjemahannya. Tapi kalau kita terjemahkan seperti ini, kurang lebih mohon Olivia dengan air mata berlinang. Nah, itu kenapa sih ini berubah? Nah, seperti tadi ada adverb of time. Nah, when she spoke di sana, yang tadinya complex sentence karena ada induk dan anak kalimat, lalu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi simple sentence dalam format simple sentence. Terjemahannya mohon Olivia dengan air mata berlinang. Nah, tentu ini konteksnya akan lebih dapat kalau dibaca secara satu keseluruhan, satu paragraf dan sebagainya. Nah, ini adalah diambil contoh-contohnya dari text analysis, ya, dari salah satu novel gitu. Oke, berikutnya adalah adverb of place, ya, menggunakan prosedur penerjemahan dengan teknik literal translation. Kita lihat contohnya. I'm not even sure when she's right now. Oke, kita terjemahkan, aku bahkan tak yakin dia sekarang ada. Aku bahkan tak yakin dia sekarang ada. Nah, ini kalau kita terjemahkan, saya bahkan tidak yakin di mana dia sekarang. Oke, mungkin masih bisa. Karena literal translation ya boleh jadi per kata kayak gitu. Aku bahkan tak yakin dia sekarang ada di mana. Tapi lebih dapat, ya, sense-nya itu, ya, nuansanya. Aku bahkan tak yakin dia sekarang ada di mana. Oke, berikutnya adalah adverb of clause or reason. Translation prosedurnya menggunakan addition. It's been 2 years since he lost his wife. It's time. Nah, ini kalau kita terjemahkan per kata, sudah 2 tahun sejak dia kehilangan istrinya. Ini adalah waktu. Ini adalah waktunya. Nah, itu
kalau pembaca novel boleh jadi tidak mendapat kesan yang utuh ya. Tapi kalau diterjemahkan seperti ini, istrinya sudah 2 tahun meninggal. Sudah waktunya Charles memulai hidup baru. Nah, jadi lebih dapat ya. Oke. Ada contoh lain, adverb of condition di sini dengan prosedur literal translation. Olivia will come to my party only if, oke, ada only if you accompany her. Nah, dari kompleks sentence. Lalu terjemahkan ke bahasa Indonesia, Olivia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Ya. Boleh jadi kita akan menerjemahkannya, Olivia akan datang ke pesta saya hanya jika kamu menemaninya. Ya, tapi mungkin dipertimbangkan ya nuansanya dan juga setting sebelumnya. Jadi terjemahkan kurang lebih menjadi Olivia akan datang ke pesta saya jika kamu mau menemaninya. Jika kamu mau menemaninya. Jadi ada penekanan mau menemaninya. Sip. Berikutnya adalah adverb of concession dengan prosedur reduction. Gitu, ya. Oke, kita lihat contohnya dari source language. The first dinner she ordered for them, although they tried to be polite, but they could barely eat it. Nah, itu kompleks sentence. Lalu terjemahkan menjadi dalam format kompleks sentence ke bahasa Indonesia. Menjadi kurang lebih seperti ini. Pertama kalinya ia mengatur menu makan mereka, walaupun mereka berusaha bersikap sopan. Jadi sih, kalian bisa lihat ada pengurangan di sana, ada reduction di sana. Sekalipun ada adverb ya di sana. Of concession di sana. Oke. Ya, ada contoh-contoh lain. Kalian bisa lihat ini baik lagi tergantung juga prosedur apa yang digunakan saat menerjemahkannya. Tapi inti dari pertemuan ini adalah sama seperti pertemuan sebelumnya. Jika kita menemukan dan berhasil mengidentifikasi dia merupakan bentuk adjective clause, misalkan dia sebagai bentuk adverb of clause, ya adverbial phrase dan sebagainya, itu yang harus kita bangun rasionalitasnya. Apakah kita akan langsung begitu saja menerjemahkan persis seperti yang tertulis, yang terbaca, ya, atau kita harus juga mempertimbangkan ya, dia jenisnya apa, lalu teknik apa yang mau kita bangun di sana ya. Jadi ada adverb of result juga di sana. Oke, ada of comparison, ada adverb of manner ya, dengan teknik-teknik yang berbeda ada ya. Oke, saya mau kita identifikasi satu contoh nih terakhir, adverb of manner dari translation procedure ya, dengan teknik translationnya modulation. Dengan prosedur translationnya modulation. Oke, kita fokus ke source language-nya di sini. Yeah, I'm sorry, he said softly, as though she had understood. Saya ulang lagi deh. I'm sorry, he said softly, as though she understood all that he hadn't said and was thinking. Nah, itu complex sentence. Lalu diterjemahkan di target language-nya, saya menyesal, ujar Charles dengan lembut. Olivia hanya tersenyum dan bersandar lagi sambil memejamkan matanya. Nah, jadi itu terbentuk menjadi simple dan juga complex sentence. Nah, padahal kita bisa melihat ya, kalau kita analisis di sini, ya, nah di sini ada as though she understood all that he hadn't said and was thinking. Ya, tapi saat diterjemahkan, ya ini dengan prosedur modulation, nah, ini berubah menjadi aku menyesal, ujar Charles lembut. Olivia hanya, nah jadi C-nya dirubah jadi ke pelakunya, hanya tersenyum dan bersandar lagi harusnya sambil memejamkan matanya. Yap, jadi tidak muncul he hadn't said and was thinking. Itu ditambahkan dengan prosedur modulation. Oke, I think that's all everyone for today. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan lebih aktif lagi pada forum diskusi ya. Saya rasa demikian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, jaga semangat kalian, dan salam.